Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junian Syah, saya dari Tirantau. Saya akan mempresentasikan inovasi saya di tahun 2021 ini untuk sertifikasi troubleshooting hidrolik Hismol Proficient. Judul presentasi saya adalah teman capek gantian, yaitu teman capek yaitu rear pump mengambil alih tugas front pump. Background dari presentasi saya ini adalah, inovasi saya ini adalah seringnya terjadi. Saya sering sekali mendapat keluhan dari customer bahwa unit tiba-tiba loyo, yaitu attachment lambat pergerakannya, kadang-kadang malah tidak bisa bergerak. Dan setelah diperiksa, diukur, ternyata output self reducing yang customer check, yang dilakukan pengecekan oleh customer itu cuma 10 kg, dan setelah saya melakukan pengecekan memang betul 10 kg ataupun hanya 12 kg paling besar. Dan problem ini cukup mengherankan bagi customer karena problem terjadi kadang-kadang saat engine dimatikan dan dihidupkan kembali, maka unit sudah bisa normal kembali, problemnya hilang. Bahkan sebagian customer mereka sudah beberapa kali ganti servicing, tapi problem ini tetap terjadi, tidak solve. Setelah saya melakukan analisa, ternyata problem ini disebabkan oleh supply oli untuk servicing yang kurang. Supply oli dari rear pump ke servicing yang kurang saat unit diam. Kemungkinan akar masalah dari problem ini adalah keausan pada slider nomor 1 pompa, karena sebenarnya kami di lapangan tidak dapat melakukan pembongkaran main pump. Tapi analisa kemungkinan adalah keausan dari slider nomor 1 pompa belakang. Sehingga solusi yang kami pilih sebenarnya solusi standar adalah kita mengganti rear pump. Dalam hal ini kita harus mengganti AC. Tapi solusi di sini kami pilih adalah membalik supply untuk self reducing. Supply self reducing dari rear pump kita balik ke front pump, sehingga self reducing yang sebelumnya disuplai oleh rear pump menjadi disuplai oleh front pump. Cara membaliknya adalah kita dengan membalik hose output pompa. Akan tetapi kita harus juga membalik hose kontrolnya, yaitu hose LS dan hose PB. Hose PB adalah hose yang kecil di atas pompa. Seperti ini, contohnya ini adalah hose PP atau main hose-nya. Di sini ada hose LS yang kita juga balik depan dan belakang, dan hose PB, hose di atas pompa, belakang dan di depan. Dengan ini sistem akan menjadi terbalik, yaitu hose sistem front pump akan tertukar dengan sistem rear pump. Nah, seperti ini hose-nya setelah kita balik. Ini hanya bisa kita lakukan di PC 300 dan PC 400. Nah, ini adalah sirkuit dari setelah kita kamuflase. Sebelumnya supply untuk self reducing adalah dari rear pump. Setelah kita balik hose supply self reducing dari front pump. Keuntungan dari ini adalah sebelumnya kita harus mengganti pompa. Pompa cost-nya sangat besar sekali, bisa mencapai 130 juta. Belum untuk labor mekanik, jam kerja unit, consumable good, dan otomatis kita harus ada oli yang harus kita buang. Jadi beberapa benefit yang dapat kami simpulkan adalah productivity. Tentu saja kalau kita tanpa inovasi ini kita mengganti pompa, kita akan kehilangan jam operasi unit. Sedangkan dengan ini unit dapat beroperasi normal tanpa breakdown yang terlalu lama. Cost akan mengurangi cost penggantian pompa dan related-nya. Untuk safety,
tentu saja semakin banyak kita bekerja akan menambah risiko. Sedangkan ini risiko minimal karena pekerjaan yang dilakukan adalah mudah, simpel. Moralnya kita bisa menghemat waktu perbaikan, jam kerja mekanik dan cost terutama. Lesson learned di sini adalah kita memaksimalkan yang ada. Karena saat ini persaingan tambah ketat, persaingan kompetitor tambah banyak, kita harus menaikkan produktivitas dan ketahanan dari unit yang kita agenin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Sobat Yuti sekalian, apakah sobat pernah mengalami problem ekskavator Komatsu tidak bisa bergerak atau tiba-tiba mati, tidak bisa gerak saat lagi dioperasikan, dan unit bisa dioperasikan kembali saat kita mematikan engine dan menghidupkan kembali? Seperti ini contohnya. Di sini attachment sangat pelan sekali pergerakannya, bahkan tidak bisa bergerak. Nah, sedangkan pressure pressure hanya tercapai di sekitaran 10 kg per cm kubik saja. Dan sobat sudah melakukan pengganti seal reducing, akan tetapi problem tetap terjadi. Maka sobat bisa melakukan 3 cara untuk menyelesaikan problem tersebut. Cara pertama adalah mengganti supply seal reducing valve dari rear pump ke front pump. Sobat bisa menukar hose atas pompa, yaitu discharge pompa dari front pump ke rear pump, hose PB, hose kecil di atas pompa dari front pump ke rear pump, dan hose LS di samping pompa dari front pump ke rear pump. Cara kedua adalah dengan menaikkan setting LS valve pada rear pump. Hal ini tidak bisa dilakukan sembari PPM karena saat trouble unit tidak dapat dilakukan PPM. Dan cara yang ketiga, yang terakhir adalah dengan mengganti hydraulic main pump AC. Maka 3 cara tersebut semoga dapat menyelesaikan problem yang sobat hadapi, dan semoga video ini bermanfaat untuk sobat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.